Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Tidak ada kata terlambat, siapa bilang? Seringkali panjang sabar Tuhan disalahartikan oleh manusia. Kita berpikir bahwa Allah pengasih, dan oleh karena Ia baik, maka kita terus-menerus dalam kesalahan karena berharap Allah akan terus mengampuni. Cerita Ananias dan Safira adalah bukti nyata menunjukkan bahwa ketidakjujuran kepada Allah akibatnya fatal. 10 hari setelah Yesus meninggalkan rasul-rasul dan naik ke surga, sekitar 3.000 orang yang baru dibaptiskan di Yerusalem. Banyak di antara mereka datang dari jauh untuk merayakan Pentakosta. Dan setelah menjadi murid Yesus, mereka ingin tinggal lebih lama lagi untuk belajar lebih banyak soal kekristenan. Jadi beberapa murid Yesus menyumbangkan uang untuk keperluan mereka. Ananias dan istrinya menjual sebidang tanah agar uangnya bisa digunakan untuk membantu mereka yang baru dibaptis. Ketika Ananias memberikan uangnya kepada para rasul, ia mengatakan bahwa itu adalah seluruh dari hasil penjualan. Suami dan istri ini bekerja sama untuk menahan hasil dari penjualan tanah tersebut. Yang menjadi masalahnya ialah bukan karena mereka tidak menyerahkan semua uang dari hasil penjualan, melainkan sejak dari awal mereka memutuskan dan sepakat untuk melakukan dusta di hadapan Tuhan. Memberikan sumbangan atau memberikan persembahan yang besar untuk kemajuan pekerjaan Tuhan tentu merupakan hal yang amat baik. Tetapi hal itu mesti dilakukan bukan untuk mendatangkan pujian dari orang lain, tetapi semata-mata karena dorongan Roh Kudus yang bekerja dari hati yang tulus. Inilah masalah dari Ananias dan Safira. Kisah Para Rasul 5 ayat 3 dan 4 mengatakan, tetapi Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual, bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah. Motivasi Ananias dan Safira menggambarkan manusia yang menghalalkan segala cara asalkan mendapatkan kehormatan, disegani, dan dihargai oleh orang lain, meskipun dilakukan dengan cara mendustai Tuhan. Ketamakanlah yang mula-mula digemari Ananias dan Safira, keinginan untuk menahan bagi diri sendiri sebagian dari apa yang mereka telah janjikan kepada Tuhan, memimpin mereka kepada penipuan dan kepura-puraan. Akibat dari mendustai Tuhan, Ananias mati, dan sekitar 3 jam kemudian istrinya datang karena tidak tahu apa yang terjadi dengan suaminya. Ia juga berdusta dan sebagai akibatnya ia pun mati. Apa pelajaran bagi kita? Ketika kita melayani Tuhan, layanilah Dia dengan sepenuh hati tanpa adanya motif untuk membanggakan diri sendiri. Orang yang menyerahkan diri sendiri kepada kepura-puraan dan ketamakan, mereka sedang membinasakan jiwa mereka sendiri. Apakah tidak ada kata terlambat? Siapa bilang? Belajar dari pengalaman Ananias dan Safira. Kiranya firman Tuhan ini dapat menjadi kekuatan bagi kita untuk kita terus setia kepada Tuhan. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih atas penyertaan-Mu, terima kasih atas firman-Mu. Kiranya dengan pengalaman Ananias dan Safira mengajarkan kami untuk kami tidak mendustai Tuhan di dalam hal apapun di dalam kehidupan kami. Kami mau terus setia kepada Tuhan. Kami mau terus berserah sepenuhnya kepada-Mu. Bantu kami Tuhan. Ajarlah kami untuk terus setia dan terus menanti akan kedatangan Tuhan. Dan ketika Tuhan datang kami diselamatkan. Ini doa kami. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin.